Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan file input output. Apa itu file input output? Adalah proses membaca data dari file input dan menulis data ke file outputnya. Tujuannya penyimpanan permanen, pertukaran data, pengolahan data besar, konfigurasi aplikasi. Langsung saja kita ke implementasinya. Di sini ada dua fungsi, fungsi membaca dan fungsi menulis. Dan di dalam fungsi menulis, fungsi membaca ini terdapat banyak fungsi lagi. Akan saya jelaskan satu persatu. Ini ya, import OS. Kenapa kita harus mengimport modul OS? Karena nantinya kita akan mencari file dan menghapusnya. Itu kegunaan modul OS ya, atau modul operating system. Itu banyak kegunaannya, bisa mengganti gitu. Nah, namun kita di sini memakai uh, pencarian dan menghapus saja. Nanti kita lihat kegunaannya. Pertama ada fungsi file ya. Ini telah saya buat 3 baris nama ya, Budi Santoso, Sari Dewi, Ahmad Fauzi. Kedua ada fungsi baca dan read. Maksudnya itu membaca seluruh file sekaligus. Jadi dia membacanya apa yang ada di file ya, apa yang ada di file itu dibacanya. Ketiga ada fungsi baca dengan read line tanpa S, yaitu membaca satu baris per satu. Kita membaca per baris ya, baris satu gitu, baris dua, baris tiga. Nah, di sini ada print F, F ini adalah formatted string atau disingkat F string yang menggunakan kurung kerawat. Dan strip di sini kegunaannya itu untuk menghilangkan N ya, N ini. Nah, tuh. Oke, keempat ada fungsi baca dengan read lines ini pakai S ya. Yaitu membaca semua baris ke list. Jadi dia membaca semua baris ini, baris satu, baris dua, baris tiga, dan dimasukkan ke dalam list. Itu dia. Selanjutnya ada fungsi kelima ya, kelima. Itu baca dengan iterasi. Ini fungsi yang efisien ya, dan hanya memakai 4 baris ya. Tergolong pendek lah. Keenam ada fungsi hapus file. Nah, disinilah kegunaan modul S ya, yaitu untuk pencarian file dan menghapus file. Jika file ditemukan, dihapus, dan print file berhasil dihapus. Jika tidak, print file tidak ditemukan. Tuh. Ketujuh ya, ini di luar keenam fungsi tadi, yaitu ada fungsi utama. Yang di dalamnya ada 6 fungsi di atas. Oke. Kita coba run ya. Lihat ya. Nah, ini fungsi yang kedua, yaitu fungsi menulis. Terdapat 3 fungsi ya. Fungsi. Pertama ada fungsi tulis dengan write ya. Write. Ini ada filenya. Nih, filenya Hello Python, file input output sangat, ini salah ya, salah. Sangat berguna. Nah, file input output sangat berguna, dan print file berhasil dibuat. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa maksud encoding UTF UTF 8 ini. Nah, UTF. Nah, ini eh, arti singkatnya itu untuk menampilkan karakter seperti simbol ya, seperti ini, centang ini. Ataupun jika kita eh, mengcoding ya pakai bahasa selain Inggris dan Indonesia itu seperti Arab misalkan. Itu bisa. Namun harus mencantumkan ini encoding UTF 8. 8 ini 8 bit ya. Oke. Ini fungsi bacanya. Yang membaca isi file yang tadi ya. Oke. Kedua ada fungsi tulis dengan write lines ya. Lines yaitu menulis list dari strings ya. Nah, seperti ini. Kita ada strings ya. Ada nama, umur, jurusan, semester. Ya. Fungsi tulisnya file berhasil dibuat. Ini fungsi bacanya ya. Sama harus menggunakan encoding UTF-8 agar simbol centangnya ini dapat ditampilkan itu. Ketiga ada fungsi utama ya, dari luar kedua fungsi ini. Ada tulis dengan write, print, tulis dengan write lines. Oke. Ini kita run aja ya. Yang sini ya.
Misalnya file, nama file berhasil dibuat. Nah, ini karakter simbolnya ini ditampilkan karena kita mencantumkan ya encoding UTF-8 ini. Nah, itu kegunaannya. Isi filenya itu hello Python, cari itu sama guna, sama juga ya yang stringnya. Oh iya, ini ada ini ya. Nah, teksnya. Ini ada biodata, ada output. Tuh. Kita buat file baru itu. Pertama itu membaca ya, membaca biodata. Ya, biodata. Cuma kita buat file dulu ya. Ini kita copy aja ya. Kita paste. Ya, ini kita buat biodata kita. Seperti nama ya, nama Ilma Febriadi, umur 20 tahun ya. Nah, ya, 20 tahun. Jurusan informatika. Nah, kalau mau tambahkan bisa juga kan misalkan semester ya, semester satu gitu. Nah, ya jangan lupa ya. Oh, salah. Oh, oh, ya. Setelah itu kita buat bacanya ya. Kita menggunakan yang fungsi iterasi langsung saja. Yaitu kita ini kita buat nama filenya. Oh ya, ini kita ganti dulu. Jadi biodata. Biodata. Di sini biodata. Dan baca ya, R. Ini sama juga ya, ternyata. String juga. Benar. String ya. Buat string kita hilangkan karakter n-nya. Misalnya sudah bisa ya. Oke, kita coba run aja. Ya, Ilma Febriadi, umur 20 tahun, jurusan informatika dan semester 1. Oke. Selanjutnya kita buat file lagi, itu menulis biodata. Kita perlunya itu copy paste lagi ya dari yang menulis, menulis. Kita copy copy itu ini. Nah, ya. Kita copy, kita paste. Nah, ini kita ganti biodata, string biodata. Nah, string biodata. Oke. Nah, ini kita buat sama juga string biodata. Biodata. Oke. Ini terdapat, ini masih ada terdapat kesalahannya. Oh ya, ini kita sejajarkan dulu. Nah, langsung saja kita running ya. Nah, ini menulis biodata, kalau berhasil dibuat, isi filenya nama, umur, jurusan semester. Ya, segitu saja dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.